Bismillah, ana sudah wajib menikah dan sering terfitnah wanita. Ini sudah di printer ini dari kemarin, sudah siap pertanyaannya. Ana sudah wajib menikah dan sering terfitnah wanita, tetapi belum ada uang untuk resepsi. Mungkin Ustadz ada saran buat ana. Siapa ikhwah yang mau bantu nih bikin resepsi nih? Dan bagaimana cara mengatasi depresi karena akhwat? Nah, ini depresi mendalam nih. Pertama, rahimakumullah, ya. Pertama perlu disadari mahar yang terbaik adalah mahar yang paling murah. Aisaru. Mahar yang paling baik adalah mahar termurah. Maka anda wahai bapak dan ibu, bertakwalah kepada Allah yang memahalkan mahar putri anda. Kasihan nih si penanya, ya. Kenapa? Mahar terlalu mahal. Kalau mahar terlalu mahal akan terbuka pintu perzinahan yang sangat banyak. Dan si pemuda bakal mudah ya untuk berbuat apa? Minimalnya onani, nasallahu afiyah. Akan mudah terjerumus dalam apa? Melihat website film-film yang gak layak untuk dilihat. Ya, bermula dari apa? Mereka berlomba-lomba menaikkan mahar. Makanya Anda harusnya berlomba-lomba apa? Memurahkan mahar pernikahan putri Anda. Harusnya seperti demikian, bukan dimahal-mahalin, dimurahin. Nah, Syekh kami ya, Syekh Abdullah bin Umar Al-Mar'i juga demikian, menikahkan putrinya dengan mahar yang sangat murah. Ketika putrinya dinikahi muridnya sendiri, ya, murah banget, bukan harga pasarannya mahar istilahnya. Nah, apa? Dia ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW. Bantulah mereka. Ya. Kedua, kalau memang dia sudah dapat jodoh yang cocok, dia belum mampu, maka teman-teman ta'awun, tolong menolong untuk membantu dia. Ya, bukan hanya korban gempa, korban Semeru meletus. Ini korban apa? Gempa syahwat ini menderita dia. Ya, gunung syahwat ini meledak ini, bahaya. Bantu dia sama teman-teman ya, ahibati fillah. Bagaimana cara mengatasi depresi karena akhwat? Ya, mengatasi depresi karena akhwat ya sabda Nabi SAW. Ya ma'syar syabab, ya wahai para pemuda, apa kata Nabi? Tazawwaju, nikahlah kalian. Ya, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara mereka sudah punya apa? Ba'a itu kemampuan seorang laki-laki bisa mendatangi pasangannya. Demikian pula wanita. Ya, maka apa? Menikahlah dia. Fa illam tastati, kalau Anda nggak mampu apa? Nggak mampu, mungkin belum siap harta mahar, maka apa? Falyasum fa innalahu wija. Maka puasalah, karena puasa bagi dia adalah benteng, tameng. Tameng apa? Tameng bagi mata dan kemaluan dia. Dari apa? Dari api neraka. Nah, maka apa? Kalau Anda belum mampu ya diantaranya puasa sambil banyak doa, banyak sholat malam, ya, banyak zikir, banyak datangi ketaatan kepada Allah. Solusinya adalah banyak taat kepada Allah. Ya, kalau memang antum pun kerja antum mungkin ada yang nggak sampai menutupi biaya hidup sebulan, apalagi nyalengin untuk nikah. Doa sama Allah, ya, rezeki Allah. Kalau antum datangi ketaatan Allah, ya, Allah akan berikan jalan keluar untuk antum dari depresi antum, dan Allah jadikan apa? Rezeki nggak disangka-sangka, ya. Wa may yattaqillaha ja'ala lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu, ya. Kemudian apa? Bukan apa? Maksa kerja demi nikah, kumpulin mahar, kerja. Salat duhur molor, salat asar molor, duhur sama asar dijamak terus biar pekerjaan lancar, ya. Nah, bukan demikian solusinya, ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, aslih akhiratak aslahakallahu dunyak. Perbaikilah urusan akhiratmu, niscaya Allah akan perbaiki urusan duniamu. Untuk dapat istri yang salehah, bukan menggebu-gebu dunia untuk dapat istri salehah, tapi apa? Perbaiki akhiratmu, niscaya Allah akan perbaiki duniamu. Termasuk apa? Allah akan permudah untuk mendapatkan untuk istrimu.
Nah, maka apa? Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh dari ketakwaan, semakin sering berbuat onani, permisi akramakumullah, semakin melihat film-film yang enggak layak untuk dilihat untuk memuaskan dia yang belum mampu. Justru ini akan menutup apa? Menjauhkan Anda dari apa? Dari rezeki Allah berupa wanita salehah. Ya, kalaupun sudah nikah gara-gara dimulai muqaddimah yang haram, ya, maka apa? Nikahnya nanti juga akan berdampak. Subhanallah, lama nggak nikah untuk melampiaskan syahwatnya onani. Akhirnya apa? Ketika sudah nikah jadi laki-laki yang letoy. Ya, nggak bisa understanding katanya. Nah, kenapa? Karena dia sendiri yang banyak berbuat maksiat. Semakin mata keliaran, semakin mata jelalatan, semakin lemah dia di atas ranjang. Semakin mengecewakan. Akhirnya apa? Bilang ke istrinya, istriku, aku mengecewakanmu. Ya, kamu minta khulu saja kepadaku, aku akan persilahkan karena aku sudah memalukan. Kenapa? Karena dia sendiri. Sebagian ulama salaf berkata, ya, aqwakum fil firash, ya, atqakum. Orang yang paling kuat di atas ranjang adalah orang yang paling bertakwa. Lihat di antara para ulama, jarang para ulama yang apa? Yang istrinya satu. Ulama salaf. Ya, jarang di antara para sahabat yang apa? Yang mereka apa? Menyendiri. Ya, kadang satu istri, kadang dua istri, kadang istri satu sudah nggak ada, nambah lagi dan seterusnya. Nggak akan dibiarkan dirinya sendiri. Dan demikian Nabi 9 istri, karena Nabi punya kekuatan lebih daripada sahabat yang lainnya. Satu malam bisa mendatangi istrinya 9. Nabi Sulaiman mendatangi istrinya 100 istri. Kenapa? Semua menunjukkan apa? Ketakwaan mereka. Semakin mereka bertakwa, urusan wanita mereka nggak main-main. Ya, betul-betul dilampiaskan kepada yang halal. Justru ini agama. Ketika ada satu agama yang melarang seseorang menikah dengan wanita, justru menyelisih fitrah. Akhirnya apa? Terjatuh dalam perzinahan. Justru orang yang melarang poligami, lihat akhirnya apa? Terjadi perzinahan. Demi Allah, kami dapati sekitar sepekan lalu ada bapak cerita. Bapak ini cerita apa? Nikah poligami terpaksa diam-diam. Kenapa? Karena tahu kondisi istrinya. Akhirnya apa? Akhirnya dia lebih tenang. Kenapa? Karena fitnah di Jakarta sangat kuat. Dan didapati di kantor dia 40 temannya semua zina. Padahal rajin sholat, infaknya gede-gede, rajin zakat. Kalau bicara ucapannya baik, pertemanannya baik, tapi terang-terangan ke teman-temannya, gak bisa, terus terang saya harus berzina. Kenapa? Istri saya gak mengizinkan. Takut sama siapa? Takut sama istri apa takut sama Allah? Subhanallah. Ini bukan berarti apa anjuran ana untuk apa? Untuk antum apa? Poligami semua, enggak. Maksudnya sisi ibroh. Ibroh apa? Menunjukkan syariat itu apa? Harus diterima. Kemudian subhanallah, kaum wanita, puaskan betul suami Anda. Ya. Sering muncul pertanyaan di Jakarta, ya Ustadz, bagaimana caranya biar suami enggak minta poligami? Jawabannya gampang. Puaskan suami Anda, tundukkan pandangan suami Anda, ya, karena suami Anda sebenarnya memaksakan diri, ya, untuk menjalankan satu syariat yang Anda benci. Kenapa? Karena suami Anda takut dengan neraka, takut dengan zina, karena hukumnya bisa menjadi boleh, sunnah, wajib, atau bisa jadi makruh dan haram. Kalau niatnya poligami untuk mendolimi istri yang pertama, haram. Kalau niatnya poligami, ya untuk niat nggak benar, minimalnya makruh jadi haram. Kalau niatnya nggak ada apa-apa, pengen nambah gitu saja, bisa jadi boleh, bisa jadi sunnah. Kalau niatnya ingin menyelamatkan kehormatan dia, ya dia hidup di tengah fitnah, maka bisa jadi wajib. Kalau takut dalam perzinahan, hukum berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Alhasil, pertanyaan yang sering muncul, ya, dan sama di jamaah di sini juga demikian. Ustadz, bagaimana caranya suami saya nggak nambah lagi? Bikin ibu, jaga diri ibu tetap cantik. Pola makan adalah resep awet muda. Gaya hidup yang sehat resep awet muda. Bahkan bisa mengakhirkan menopause Anda. Ya, juga bisa kulit lebih kencang. Ya, nggak sakit-sakitan, cepat tua, semuanya ikut kencang. Wah, suami jadi senang. Ya, suami jadi senang. Nah, jadinya suami sering kemana-mana ngomongnya, aku sih maunya 1 rasa 4 aja dah gitu. Karena apa? Dipuasin sama istrinya.
Nah, wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu saja karena sudah waktu Isya. Jika ada salah ucap dari saya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata ya harap dimaklumi dari kesalahan saya. Jika ada benarnya dari Allah semata, dan semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita, Allah jaga kesehatan kita, semoga Allah jadikan orang-orang yang terdampak musibah dari Semeru, dari Cianjur gempa, Allah jadikan mereka orang yang sabar, yang meninggal tertimpa benda berat, bangunan, dan tertimpa tanah longsor jadikan sebagai syuhada, dan mereka yang selamat semoga Allah berikan keistiqomahan, kekuatan iman, kesabaran, dan diganti dengan yang lebih baik dari apa yang mereka rasakan, dan semoga Allah jadikan petunjuk sebaik-baik petunjuk kepada para pemimpin kita, dan semoga Allah hentikan orang yang punya makar di negeri ini, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.